Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Di nama Tuhan kita diberkati Tuhan, dan pada saat ini kita boleh ada untuk melaksanakan ibadah online streaming. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita semua, amin. Meskipun jarak yang memisahkan di antara kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah memisahkan kita dari Dia, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Dia, sebab Dialah Allah yang layak ditinggikan, Dialah Allah yang layak diagungkan. Haleluya. Terpuji akan nama-Mu Bapa. Mari kita semua tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap penyertaan-Nya. Kita mau bersyukur untuk setiap pengorbanannya. Bahwa Dia telah mati, Dia dibangkitkan, dan Dia menjadi Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari jamah kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga.
Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, haleluya. Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi hamba. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah Tuhan, haleluya, dengan kuasa, urapi kami api Roh, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Haleluya. Benar Tuhan, urapi kami sekarang ini Tuhan. Jamah kami dengan kuasa-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita semua menyembah Dia. Kita mau meninggikan Dia. Kita mau terima jamahannya dengan kuasanya. Haleluya. Ya raya laya baraya se. Ya raya laya baraya laya ko. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Kami Tuhan merindukan Engkau. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Kami siap menerima jamahan-Mu saat ini Bapa. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau. Biarlah Engkau memberkati kami semua saat ini Tuhan. Baik kami yang beribadah di sini ataupun di rumah ya Bapa. Biarlah Engkau menjamah kami dengan kuasa Roh-Mu Bapa. Sebab kami anak-anak-Mu percaya bahwa Engkau sudah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya. Kami mau serahkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Terus Kau lawat kami, Kau jamah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan sebab Dia Allah yang besar dan layak dipuji. Mari kita pujikan pujian ini. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Besarlah Tuhan.
puji namanya. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Nama Tuhan, tiba saatnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kita, di mana kita mau merindukan Tuhan, kita mau dekat kepada Dia, kita mau minta jamahan dan lawatan Tuhan saat ini. Haleluya Yesus, kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari jamah kami Tuhan. Lawat kami Bapa. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami rindukan Engkau. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwa kami menantikan. Haleluya. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami merindukan Engkau Tuhan, lebih dari apapun Bapa. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu
Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kemuliaan-Mu juga Tuhan nyatakan atas kehidupan kami saat kami ada di rumah kami, menyaksikan tayangan ini dan mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan Tuhan tetap berkuasa. Dan Kau akan nyatakan apa yang menjadi rencana-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu saat kami memuliakan Engkau, saat kami taat kepada-Mu, tidak ada yang sia-sia Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu ini dengan baik. Dan Tuhan, tolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman ini sesuai dengan maksud Tuhan, sehingga kami semua dapat memahami dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, meskipun kita terpisah oleh jarak, tetapi saya percaya bahwa kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan juga dinyatakan dimanapun kita berada. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini, firman Tuhan saya beri judul, tidak sia-sia orang yang setia. Ya, kalau kita melihat di saat-saat ini kita sedang menghadapi keadaan yang cukup sulit ya, di mana kita tidak bisa bergerak secara bebas, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita dengan normal seperti biasanya dan kita harus ada di rumah. Tentu saja kita semua pasti mendoakan bahwa semua keadaan ini akan cepat kembali normal seperti biasa. Dan tentunya banyak orang Kristen yang terus-menerus di dalam doanya akan menyerukan kepada Tuhan supaya Tuhan segera menyelesaikan masalah yang ada di bangsa kita ini. Dan tentunya ketika kita berharap pada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan akan menyatakan penyelesaian dari setiap masalah yang kita hadapi, dan kita berharap pasti semuanya akan cepat selesai oleh pertolongan Tuhan. Dan ketika kita menghadapi keadaan di mana kita saat ini berada, kita melihat bahwa keadaan virus COVID-19 ini, kalau kita bisa melihat, belum mengalami ujung, belum mengalami penyelesaian dan kita kembali bekerja, melakukan aktivitas kita secara normal. Dan kita tentunya sebagai orang-orang Kristen juga berharap, kita punya impian, punya harapan kepada Tuhan. Ketika kita ikut Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan, tentunya banyak orang Kristen akan berharap supaya dijauhkan dari setiap masalah. Tetapi ketika kita menghadapi suatu keadaan yang sulit dan kita menghadapi suatu kenyataan di mana ternyata orang Kristen pun juga tidak luput dari masalah. Orang Kristen pun juga diizinkan untuk mengalami suatu persoalan. Dan pertanyaannya, kalau demikian, apakah ketaatan kita, apakah doa-doa kita, apakah ibadah yang kita lakukan selama ini sia-sia? Apakah demikian? Mungkin di antara kita pun juga yang saat ini berpikiran seperti ini. Apakah doa yang sudah saya kerjakan, apakah semua hal yang
baik yang sudah saya lakukan berdasarkan firman Tuhan, saya berharap bahwa semua masalah ini akan cepat berlalu. Tetapi kenyataannya pada saat ini kita masih menjumpai masalah ini. Terus kita hadapi sampai sekarang. Pertanyaannya, apakah semua yang kita lakukan, setiap ketaatan kita, setiap doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan adalah sia-sia? Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan mengingatkan kita bagaimana rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama buka di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat yang ke-6. Ayat ini cukup panjang, tetapi kita akan baca secara bertahap pada pagi hari ini. Maleakhi 3 pasal 13 sampai pasal 4 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan di perikop yang pertama dulu, yaitu di pasal ketiga ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melihat ayat ini, bagaimana keadaan orang Kristen ya, yang pada saat itu ditegur sendiri oleh Tuhan melalui Maleakhi. Pada saat itu Tuhan benar-benar menegur orang Kristen yang saat itu hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita bisa melihat di ayat ini, saya kelompokkan ada dua kelompok ya, dua kelompok dari orang Kristen saat meresponi suatu masalah yang ada di depannya. Ternyata kita melihat bahwa meskipun kita percaya kepada Tuhan, meskipun kita taat kepada Tuhan, terkadang Tuhan izinkan bahwa orang Kristen pun ternyata juga harus mengalami suatu keadaan yang sulit, ya. Di sini saya kelompokkan menjadi dua. Bagaimana orang Kristen meresponi suatu kenyataan tersebut. Kelompok yang pertama adalah orang Kristen yang setia. Kelompok yang kedua adalah orang Kristen yang tidak setia. Ya. Kita akan melihat dulu bagaimana respon orang Kristen yang tidak setia ketika memandang suatu kenyataan bahwa dia harus mengalami suatu keadaan yang sulit, ya. Di dalam ayat yang ke-13 sampai 15 kita bisa melihat bahwa orang yang tidak setia ketika menghadapi keadaan yang sulit, ya, ternyata mereka meresponi hal tersebut dengan meragukan pekerjaan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat 13,
sampai ayat yang ke-15. Orang yang tidak setia akan memiliki anggapan yang gegabah atas situasi yang sulit, ya. Situasi yang sulit tersebut membuat orang berpikir seakan-akan Tuhan tidak melakukan sesuai dengan janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang tidak setia akan beranggapan bahwa semua hal yang dilakukan selama ini adalah sia-sia. Semua ketaatan, semua ibadah yang dilakukan pada saat ini adalah sia-sia. Apakah demikian? Di ayat yang ke-13 dengan tegas Tuhan katakan kepada orang yang seperti ini. Di ayat 13, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ya, Tuhan sudah tegas menegur orang-orang yang berpikir seperti ini. Mereka menganggap bahwa ibadah yang sudah dilakukan selama ini adalah sia-sia. Kata beribadah dalam bahasa asli, ya, itu memiliki arti bahwa segala perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Semua pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, ketika kita melayani, ketika kita melakukan semua kebenaran firman Tuhan, itu semua adalah kehendak Tuhan. Dan tentunya ketika ada orang Kristen yang berpikir bahwa beribadah yang seperti ini adalah sia-sia, ini adalah sikap yang tidak benar. Ini saya kategorikan sebagai orang yang tidak setia. Bahkan Tuhan saja menilai orang ini sebagai orang yang kurang ajar. Ini tidak main-main Bapak Ibu, ya. Ini adalah penilaian yang keliru ketika kita berpikir bahwa ibadah adalah sebuah kesia-siaan. Dan ketika seseorang berpikir bahwa meskipun beribadah, meskipun berdoa, meskipun berseru kepada Tuhan, itu semuanya sia-sia. Toh kenyataannya semua masalah tetap kita hadapi. Toh kenyataannya masalah yang sampai saat ini terus terjadi, ini masih kita rasakan sampai saat ini. Berarti ibadah itu sia-sia. Orang yang berpikir seperti ini adalah orang yang salah. Dan ini sangat tidak disukai oleh Tuhan. Kita harus tahu bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa tahu bahwa Allah telah menebus kita. Tuhan kita rela untuk menggantikan kita ketika kita ini ada di dalam vonis kematian kekal. Tuhan rela menyerahkan nyawanya untuk kita supaya kita selamat. Ada kehendak Tuhan untuk kita, yaitu adalah kehendak yang baik. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah kehendak yang penuh dengan kebaikan. Oleh sebab itu kalau orang Kristen beranggap bahwa ketika orang Kristen melakukan kehendak Tuhan itu sia-sia, Tuhan katakan bahwa orang ini adalah orang yang kurang ajar. Kenapa? Beberapa orang berpikir bahwa ketika mereka taat, ketika mereka beribadah, ketika mereka berdoa, dan kenyataannya Tuhan izinkan bahwa mereka masih tetap mengalami masalah. Mereka menilai bahwa apa yang sudah mereka lakukan adalah sia-sia. Mengapa? Mengapa mereka berpikir seperti itu? Kalau kita melihat di ayat selanjutnya kita bisa melihat bahwa ternyata orang-orang yang Kristen yang tidak setia itu melakukan kebaikan, melakukan
kebenaran firman Tuhan. Mereka mau menaati firman Tuhan karena supaya mereka mendapatkan keuntungan. Di ayat yang ke-14 kita bisa melihat, kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara? Apa yang harus dilakukan terhadapnya? Ya. Kalau kita bisa melihat di sini, ternyata yang melandasi orang yang tidak setia ketika berpikir bahwa semua ibadah yang mereka lakukan ini sia-sia karena dilandasi oleh sikap mencari keuntungan dari perbuatan baik itu. Kenyataan pahit dari suatu masalah membuat orang berpikir bahwa tidak ada untungnya bagi mereka yang setia kepada Allah. Ini adalah hal yang sangat keliru. Jika perbuatan ini dilakukan kepada Tuhan untuk mendapatkan keuntungan, tentu ini adalah perbuatan yang tidak benar, ya. Ini adalah perbuatan yang saya katakan bahwa tidak tahu diri, ya. Memang benar ketika kita mau taat kepada Tuhan secara tidak langsung, itu akan membukakan pintu anugerah kepada kita sehingga Allah akan mencurahkan berkat kepada kita. Tetapi yang menjadi persoalan, yang menjadi hal yang salah ketika orang Kristen melakukan kebenaran, ketika orang Kristen mentaati kehendak Tuhan hanya karena untuk mencari keuntungan pribadi, hanya untuk mencari berkat-Nya tanpa kasih kepada Tuhan. Kita seharusnya sebagai orang Kristen, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, itu seharusnya kita melandasi semua perbuatan kita itu dengan kasih, dengan ucapan syukur. Karena kalau kita berpikir untung dan rugi, gak ada yang sebanding. Apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita dengan apa yang kita kerjakan buat Tuhan, gak ada yang sebanding. Ya, kalau kita berpikir bahwa ketika kita mau taat, apa yang kita dapatkan, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa apa yang sudah kita lakukan yang terbaik sekalipun tidak akan bisa menebus apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Allah sudah sangat baik, Allah sudah sangat mengasihi kita. Dan semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita. Kalau kita masih memikirkan untung dan rugi, itu sangat Tuhan katakan bahwa orang tersebut adalah orang yang kurang ajar. Ini sangat disayangkan ketika orang Kristen memiliki pemahaman seperti ini. Seringkali suatu masalah ketika dihadapi oleh orang Kristen, itu akhirnya membuat seakan-akan buta terhadap kebaikan Tuhan. Ketika fokus kita kepada masalah itu jauh lebih besar, maka kita saat itu juga akan mudah melupakan kebaikan Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sangat besar kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan itulah yang melandasi hidup kita ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Seharusnya kita melandasi ketaatan kita oleh karena ucapan syukur karena Allah sudah melakukan kebaikan bagi kita. Bukan untuk kita mendapatkan keuntungan. Ketika kita mau taat, apa yang saya dapatkan Tuhan, itu adalah sikap yang tidak benar yang dimiliki oleh orang Kristen. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, seharusnya yang kita lakukan adalah, saya mau taat kepada Tuhan karena saya bersyukur Tuhan sudah sangat baik kepada saya. Saya tidak peduli apa yang akan terjadi di depan saya akan tetap taat sama Tuhan. Karena apa?
karena saya percaya bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam diri saya. Itu adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen. Dan yang lebih parah lagi, ketika orang tidak percaya, ketika orang tidak setia, dan diperhadapkan dengan suatu masalah yang lebih parah lagi, ada di ayat yang ke-15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Sangat berbahaya ketika orang Kristen menghadapi masalah dan dilihat bahwa semua ketaatan yang dilakukan ini, semua doa-doa yang dipanjatkan ini ternyata tidak membuat masalahnya selesai. Dan orang Kristen menyimpulkan bahwa semua yang dilakukan ini sia-sia. Ini sangat berbahaya. Terlebih ketika orang Kristen melihat bahwa lebih baik menjadi orang fasik, lebih baik menjadi orang yang tidak taat kepada Tuhan. Toh mereka pun juga tidak mengalami apapun. Mereka pun tetap mengalami masalah. Ini adalah sikap yang sangat berbahaya ketika orang Kristen berpikir seperti ini. Ketika orang Kristen merasa iri dengan apa yang dilakukan oleh orang fasik, ya. Ketika dilihat orang Kristen bahwa orang fasik terlihat lebih enak, lebih nyaman. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua yang kita alami pada saat ini ada ujungnya, ya. Semua yang kita alami pada saat ini akan berakhir pada waktunya Tuhan. Dan kita bisa melihat pada akhir nanti ternyata orang fasik ada tempatnya sendiri, yaitu dalam kebinasaan kekal. Ya, sangat disayangkan ketika orang Kristen merasa bahwa orang fasik hidupnya lebih baik dan akhirnya kita meninggalkan semua ketaatan kita kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang akhirnya ketika menghadapi masalah, ketika dia sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan mereka mempunyai ekspektasi bahwa masalah ini akan selesai sesuai dengan keinginan saya, dan kenyataannya Tuhan masih mengizinkan masalah ini terjadi kepada kita. Banyak orang Kristen yang akhirnya mulai tidak mau berdoa. Banyak orang Kristen yang akhirnya mulai tidak mau beribadah. Banyak orang Kristen yang akhirnya malah ikut kepada perbuatan orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Sangat disayangkan. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika kita mau mengikuti orang fasik, secara tidak langsung kita pun juga akan menuju kepada ujung orang-orang fasik, yaitu kebinasaan. Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah selama ini kita memiliki pikiran seperti ini? Tentunya ketika kita sadar bahwa terkadang kita juga berpikir seperti ini. Inilah kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita kembali kepada jalan yang benar, yaitu taat kepada Tuhan. Dan kita menuju kepada kelompok yang kedua yang akan saya sampaikan. Ya. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Di sini sangat jelas perbedaan cara pikir orang yang tidak setia dengan orang yang setia kepada Tuhan ketika mereka menghadapi masalah. Ketika tadi kita melihat bahwa orang yang tidak setia diperhadapkan dengan suatu masalah, mereka menganggap bahwa semua yang sudah dilakukan selama ini adalah sia-sia. Tetapi berbeda dengan orang yang setia kepada Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan dengan masalah, orang yang setia akan tetap percaya bahwa semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Orang
yang setia selalu percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan perbuatan dan perkataan mereka. Ini terdapat dalam ayat yang ke-16. Kita bisa melihat bahwa beginilah berbicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Orang percaya ketika diperhadapkan dengan suatu masalah, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Iman yang benar yang akhirnya menolong mereka untuk memahami rencana Tuhan. Di sini orang percaya yakin bahwa Allah tahu apa yang kita rasakan. Allah selalu mendengar apa yang kita doakan kepada Tuhan. Allah selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ya. Tidak perlu diragukan, Allah kita yang bersedia turun menyelamatkan kita. Dia mau menanggalkan keilahiannya dan menjadi serupa dengan manusia. Allah pun juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kita tidak usah meragukan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak peduli. Bukan, Allah kita justru Allah yang sangat peduli bagi kita. Allah kita adalah Allah yang sangat memperhatikan kita. Di ayat yang ke-16 berkata, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ini menjelaskan bahwa perhatian Tuhan itu ditujukan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Allah itu selalu mengingat apa yang dilakukan orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Mungkin manusia dengan mudah melupakan kebaikan Tuhan ketika diperhadapkan masalah. Tetapi kita perlu tahu bahwa Tuhan kita sekalipun tidak pernah melupakan perbuatan kita ketika kita mau taat kepada Tuhan. Tuhan memberikan berkat pada waktunya bagi mereka yang setia. Ini terdapat di ayat yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita bayangkan ketika kita menjadi milik kesayangan Tuhan, betapa Tuhan akan memperlakukan kita penuh dengan kasih. Ketika kita mempunyai seorang anak saja ya, yang sangat kita kasihi, tidak mungkin orang tua akan memperlakukan anaknya ini seenaknya. Tidak mungkin orang tua ini akan merencanakan suatu kecelakaan buat anaknya ini. Tidak mungkin nanti orang tua ini akan mempunyai rencana ke depan. Oh, saya punya rencana anak saya nanti waktu udah besar saya akan berusaha supaya anak saya kelaparan. Tidak mungkin. Ketika kita memiliki anak kesayangan, tentunya kita akan berupaya memberikan yang terbaik untuk anak kita. Bahkan ketika mungkin kita memiliki barang kesayangan ya Bapak Ibu. Ketika mungkin contohnya seperti ketika saya mempunyai gitar kesayangan mungkin. Saya akan memperlakukan gitar itu dengan hati-hati. Saya akan memperlakukan gitar itu dengan sebaik-baiknya. Dan saya akan berusaha untuk merawat gitar itu. Kita bisa bayangkan ketika Allah kita akan menjadikan kita milik kesayangan Tuhan. Bukan main ketika kita diperlakukan Tuhan penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan. Dan rencana Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita adalah rencana yang terbaik, yang penuh dengan damai sejahtera bagi kita. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang senantiasa setia kepada Tuhan. Mau melakukan apapun kehendak Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang sulit, kita harus percaya bahwa dalam segala sesuatu Allah memiliki rencana yang terbaik bagi kita semua. Tuhan kita akan mengasihi sebagaimana ayah mengasihi anak yang melayaninya ya. Kita bisa melihat di sini
bahwa aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Sebagai bapak atau ibu ya, ketika melihat bahwa anaknya ini mau taat kepada kita, apakah kita tidak akan sayang kepada anak ini? Lebih pilih mana? Anak kita yang mau taat kepada kita atau anak kita yang kurang ajar kepada kita? Pasti kita semua orang tua akan memilih anak yang mau taat kepada kita. Bagaimana kita akan memperlakukan anak ini dengan kasih yang luar biasa. Demikian juga ketika Allah melihat kita ini senantiasa taat kepada Tuhan, ketika kita ini senantiasa setia kepada Tuhan, Tuhan pun akan melihat perbuatan kita dan Tuhan akan memberikan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Kita tidak perlu ragu akan kasih Tuhan. Dan di ayat yang ke-18 kita bisa melihat bahwa maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kalau tadi kita berpikir bahwa buat apa kita taat kepada Tuhan? Lebih baik kita sama seperti orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Toh mereka pun mengalami masalah juga. Di sini Tuhan langsung jawab kepada kita bahwa nanti akan terjadi perbedaan yang jelas antara orang fasik dan orang benar. Kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ya, tentunya sesuai dengan waktu Tuhan, dan Tuhan akan nyatakan waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saat waktu Tuhan tiba, disitulah kita akan bisa melihat bahwa ada perbedaan yang terjadi antara orang benar dan orang fasik. Apa perbedaannya? Kita akan melihat poin yang terakhir ya, yang menjadi poin utama ketika kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Ada perbedaan kita dengan orang-orang yang fasik. Kita akan baca di dalam pasal yang 41 sampai ayat yang ke-6. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kita bisa melihat bahwa ending dari segala sesuatu ini, kita bisa melihat bahwa ini yang terjadi. Yang pertama adalah kemalangan orang fasik. Ya. Setiap orang yang tidak taat dan menolak Allah akan menerima hukuman. Ya. Demikian juga tak seorang pun dari orang fasik akan luput dari penghukuman. Oleh sebab itu ketika kita saat ini merasa bahwa ibadah kita ini sia-sia dan kita berpikir bahwa lebih baik kita sama seperti orang yang tidak taat, toh mengalami masalah juga. Ingat ayat ini, bahwa pada akhirnya orang fasik akan binasa. Orang fasik akan ada dalam kehancuran pada waktunya Tuhan.
Ya. Dengan demikian jangan sekalipun kita berpikir bahwa orang fasik hidupnya lebih enak. Jangan sekalipun kita berpikir bahwa orang fasik hidupnya lebih baik. Mungkin saat ini kita melihat demikian. Tetapi suatu keadaan ini ada ujungnya, Bapak Ibu. Kita harus melihat bahwa ujung dari segala sesuatu itu tidak menunggu ketika saya tua dan kemudian saya lemah, renta dan kemudian dipanggil Tuhan. Bukan itu. Ujung dari segala sesuatu ini semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan pada saat ini pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan yang kita harus tahu bahwa ujung dari orang fasik adalah kehancuran. Ya, oleh sebab itu kita harus menentukan pilihan kita pada saat ini. Kita tetap setia kepada Tuhan atau kita memilih hidup sebagai orang fasik. Yang kedua, pada waktunya Tuhan nanti kemenangan akan terjadi bagi orang benar. Orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan akan diberkati dan dipulihkan dari keadaannya yang sulit. Ya. Dikatakan bahwa dia seperti anak lembu yang berjingkrak-jingkrak lepas dari kandang. Ya, ini berbicara bahwa pada waktunya nanti Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dan disitulah kita akan mengalami sukacita yang tidak bisa terbendung. Sukacita yang luar biasa. Kita bisa melihat bahwa seperti anak lembu ketika dikeluarkan dari kandangnya. Ya, dia akan bersukacita, dia akan berjingkrak-jingkrak. Demikianlah sukacita yang akan kita alami ketika waktu Tuhan sudah tiba. Kemenangan akan dialami oleh orang-orang yang benar, ya. Orang benar akan menang atas orang fasik. Kita tidak perlu tawar hati, kita tidak perlu iri dengan orang fasik, orang yang tidak taat kepada Tuhan. Karena kita tahu ujungnya, ya, bahwa orang-orang benar akan mengalami sukacita yang penuh. Dan kita tahu ujung dari orang-orang fasik. Dengan demikian, bagaimana respon kita saat ini akan menentukan nanti kehidupan kita ketika waktu Tuhan sudah tiba. Dan yang terakhir, di ayat yang keempat sampai ke-6, bahwa keselamatan diberikan kepada mereka yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Keselamatan diberikan kepada mereka yang mau percaya kepada kebenaran firman Tuhan dan meresponinya dengan baik. Ya, jika saat ini firman Tuhan berbicara kepada setiap kita, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mungkin menegur kita, ya. Orang yang meresponi firman ini di dalam hatinya dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dialah yang akan menerima keselamatan yang sejati pada waktu Tuhan. Bukan orang yang mengaku dia percaya tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Bukan dia yang mengaku bahwa dia Kristen tetapi tidak percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tetapi dia yang mau meresponi firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidupnya. Dialah yang akan menerima keselamatan. Setiap orang yang meresponi peringatan Tuhan akan diberkati dan tidak akan binasa. Oleh sebab itu respon kita pada saat ini akan menentukan bagaimana keadaan kita nanti. Ya, ini adalah pilihan kita. Saya tidak bisa memaksa Bapak, Ibu, Saudara untuk melakukan apapun. Tetapi yang bisa menentukan adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau tetap taat dan setia kepada Tuhan? Ataukah kita mau mengikuti kehidupan orang fasik? Kita sudah melihat bahwa orang yang taat dan setia
tidak pernah sia-sia. Orang yang mau taat, terus berdoa, terus beribadah, terus melayani Tuhan, terus melakukan kebenaran, tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia bagi orang yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan kalau kita bisa melihat garis besarnya, kita akan melihat bahwa orang yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan adalah orang yang sangat amat beruntung. Dia akan mengalami kehidupan yang terbaik yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita. Tentunya kita tahu bahwa rencana Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah rencana yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi di sini perlu respon kita juga, pilihan kita juga. Kita mau memilih untuk mau taat kepada Tuhan atau kita memilih untuk mengikuti jalan orang fasik. Ya, ketika kita mau taat kepada kehendak Tuhan senantiasa, di situ ternyata ada berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tentunya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi, bukan didasarkan oleh berkat yang akan kita dapatkan. Karena sesungguhnya berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang terbaik dari segalanya itu sudah diberikan kepada kita. Sekarang tinggal sikap kita, bagaimana meresponi kebaikan Tuhan itu. Ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, yang melandasi kita melakukan hal itu adalah kita melakukannya karena kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Kita mau mengucap syukur karena kita punya Allah yang baik. Dengan demikian apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah menganggap bahwa semua yang kita lakukan adalah sia-sia. Karena kita melakukannya dengan segenap hati kita. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita kembali. Mungkin kita sudah lama berdoa kepada Tuhan. Kita sudah setia kepada Tuhan melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kenapa kita masih mengalami masalah? Tetapi kenapa Tuhan masih mengizinkan hal yang sulit kita alami? Kita tidak perlu meragukan bahwa semua yang kita lakukan adalah sia-sia. Tidak. Kita harus tahu bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita mau taat kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Mungkin saat ini kita masih mengalami keadaan yang sulit, tapi percayalah bahwa waktu Tuhan akan tiba. Dan kita sudah melihat bersama-sama bahwa bagaimana kehidupan orang benar ketika waktu Tuhan sudah dinyatakan. Bagaimana kehidupan orang fasik ketika waktu Tuhan sudah dinyatakan. Dengan demikian marilah kita tetap setia, tetap taat melakukan kehendak Tuhan. Dan ini adalah saat-saat di mana benar-benar menguji bagaimana kesungguhan kita mengiring Tuhan. Keadaan saat ini akan menguji bagaimana kesungguhan kita dalam mencari Tuhan. Masihkah kita akan setia mengiring Tuhan dalam keadaan yang seperti ini? Saya harap firman Tuhan berbicara kepada setiap kita masing-masing dan kita meresponinya dengan baik. Kita menjadi pribadi yang selalu taat dan setia. Dan ternyata firman Tuhan berkata kepada setiap kita, tidak ada yang sia-sia bagi orang yang setia kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman ini bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu buah pujian. Walau 1000 rebah di kananku.
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk meresponi firman ini. Meskipun saat ini kita mengalami suatu keadaan yang sulit, meskipun saat ini kita mengalami masalah yang tidak kita mengerti, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak berhenti untuk taat kepada Tuhan. Untuk kita tidak berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena tidak ada yang sia-sia bagi orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan sedang menyediakan suatu rencana yang baik bagi kita semua. Oleh sebab itu jangan kita berpikir bahwa semua yang kita lakukan, taatan kita, doa-doa kita, ibadah kita yang kita lakukan semuanya ini adalah sia-sia. Tetapi tidak ada yang sia-sia bagi orang yang mau taat kepada Tuhan. Kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa Allah kita Allah yang sangat baik. Allah kita tidak mungkin merencanakan suatu kecelakaan bagi kita. Allah sangat siap untuk menolong anaknya. Dan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Haleluya. Mungkin saat ini kita berpikir, kita sudah jenuh, kita sudah tidak tahu harus melakukan apa ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah. Tapi kita harus percaya bahwa setiap ketaatan kita, kesetiaan kita, semuanya diperhitungkan oleh Allah. Kita tidak akan pernah sia-sia. Karena segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan yang Tuhan sediakan bagi kita, semuanya akan dicurahkan karena Allah sangat mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan. Amin Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya. Setiap waktu
pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Walau 1000 rabah di sisiku, tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rabah, 10.000 rabah di padaku, takkan ku goyah. Yesus aku. Walau 1000 rabah, 1000 rabah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Amin. Walau 10.000 rabah di padaku, takkan ku goyah. Sebab Yesus. Dengan lebih sungguh-sungguh mari kita katakan, walau 1000 rabah di sisiku, kaulah kami. Haleluya. Walau 10.000 rabah di padaku, takkan ku goyah. Sebab Yesus, takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sebab Yesus, takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Amin, amin Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami. Dan kami percaya bahwa rencana-Mu adalah selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan hati kami. Dan kami bisa meresponinya dengan segenap hati kami Tuhan. Saat ini kami tahu bahwa semua yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami adalah suatu rencana yang baik. Bahkan Tuhan sudah buktikan melalui pengorbanan-Mu Tuhan. Kami yang bukan siapa-siapa menerima kemurahan-Mu untuk kami menerima kehidupan yang kekal. Itulah bukti bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang sangat baik. Saat ini kami mau terus taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan ini tidak sia-sia. Kami mau taat kepada Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa suatu kebaikan yang luar biasa sudah Tuhan berikan kepada kami. Apapun yang terjadi di sekitar kami tidak akan membuat kami goyah, tidak membuat kami patah semangat, tidak membuat kami berhenti untuk berharap kepada-Mu, tidak membuat kami berhenti untuk beribadah kepada-Mu. Karena kami percaya bahwa sesuatu yang baik sudah kami terima dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau melakukan yang terbaik karena kami sangat mengasihi Engkau. Biarlah Roh-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Engkau yang menuntun kehidupan kami semua. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami perlu campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang membawa kami, menggiring kami kepada suatu rencana yang berlimpah dengan sukacita, berlimpah dengan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa.
menyerahkan untuk firman ini ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu tidak sempurna Tuhan, tetapi Engkau yang akan menyempurnakan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu diberkati. Coba yang diberkati angkat tangan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Tetap semangat, tetap yakin, tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan tutup dengan doa, tetapi sebelumnya kita akan nyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, luar biasa. Dari awal hingga akhir ibadah online ini, Engkau urapi, Engkau sertai dengan berkat, baik melalui pujian maupun kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, walau kami tidak bisa bertatap muka dengan jemaat, tetapi biarlah melalui ibadah online ini, mereka diberkati di mana saja, dalam keadaan apa saja. Mereka tetap percaya, tetap kuat, karena mereka adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu. Oleh karena kemurahan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya mulai dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang hari ini yakin diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.